Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Diana Mentari, dosen program studi teknologi bandara Stikes Gunung Bangsa Jakarta. Bidang keilmuan saya adalah biologi dan bioteknologi umum. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai salah satu perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah virologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, serta metode yang saya gunakan agar mahasiswa dengan mudah mempelajari mata kuliah virologi. Virologi merupakan mata kuliah yang mempelajari virus, baik itu sejarah, karakteristik virus, struktur dan komponen virus, material genetik yang terdapat dalam virus, siklus hidup virus dan replikasi virus, serta beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Selain itu, deteksi virus, pengobatan virus menggunakan antivirus, interferon, plasma kovalesen, dan vaksinasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dapat dilihat sebagai berikut. Maka, untuk mencapai capaian pembelajaran perkuliahan, materi yang diajarkan meliputi pengantar dan sejarah virologi, struktur dan komponen virus, klasifikasi virus, material genetik virus, infeksi virus, siklus hidup virus, dan replikasi virus. Sedangkan di paruh kedua adalah terkait dengan zoonosis, metode deteksi virus, penyakit infeksi virus, antivirus, terapi interferon, terapi plasma kovalesen, dan vaksinasi. Untuk mempermudah mahasiswa memahami kuliah virologi, kami menerapkan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah kuliah tatap muka secara online dengan menggunakan akun Zoom, penggunaan e-learning classes yang dapat digunakan untuk mengupload materi perkuliahan, penugasan, diskusi, dan ujian. Pembuatan video animasi yang diupload pada channel kanal YouTube Belajar Bersama DMR. Plasma kovalesen merupakan pengembangan materi perkuliahan yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Tingginya kasus COVID menyebabkan munculnya upaya preventif ataupun kuratif untuk mencegah meluasnya infeksi COVID. Plasma kovalesen ini merupakan pengobatan yang digunakan untuk pasien dengan gejala berat. Pada kondisi ini, pasien tersebut tidak mampu melawan virus sehingga membutuhkan antibodi yang didapatkan dari pendonor plasma. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, dilakukan asesmen dengan beberapa kriteria, yaitu melalui ujian tulis, presentasi, review artikel, dan kuis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di mata kuliah virologi ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana teknik pemeriksaan pada pasien yang terinfeksi virus ya. Namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu membacakan atau menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah atau pertemuan kali ini ya. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui metode deteksi virus secara serologi, dan yang kedua adalah secara molekuler. Ini adalah gambaran ya, gambaran mengenai suatu kondisi ketika kita terinfeksi atau terserang suatu penyakit ya. Ada yang kadang sakit perut, mungkin kita demam tinggi ya, habis hujan-hujanan demam atau habis interaksi dengan orang demam. Atau kondisi bersin-bersin. Nah, hal yang sangat umum ketika kita terserang oleh suatu penyakit ya, umum sekali. Nah, bagaimana sih kita membedakan bahwa ini terserang virus kah, ini terserang bakteri kah, ini terserang jamur atau yang lainnya. Nah, untuk teknik pemeriksaan deteksi virus ini ada dua, yaitu teknik pemeriksaan serologi dan teknik pemeriksaan untuk asam nukleatnya ya. Jadi kalian ketahui bahwa serologi merupakan ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara antigen dan antibodi. Ya. Jadi kalian tahu bahwa ketika kita terserang oleh virus atau terinfeksi oleh virus, maka tubuh akan membentuk suatu antibodi. Ya. Antibodi itu sangat spesifik sekali. Kemudian teknik pemeriksaan menggunakan asam nukleat. Ya, virus merupakan makhluk hidup karena virus tersebut memiliki material berupa DNA atau RNA. Nah, untuk mendeteksi virus tersebut, maka kita mendeteksi DNA dan RNA yang ada di dalam virus. Yang pertama dulu ya, kita untuk membahas metode deteksi secara serologi. Ini adalah gambaran seseorang ya, yang mana dia terinfeksi virus. Nah, orang tersebut lama-kelamaan tubuhnya akan merespon virus tersebut sebagai benda asing. Antibodi merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang paling spesifik, yang mana ketika virus masuk, maka antibodi terbentuk. Jadi virus A masuk, maka akan terbentuk antibodi A, sangat spesifik. Dan ini merupakan sistem kekebalan yang spesifik yang hanya didapat ketika orang terkena virus. Nah, mekanismenya seperti apa? Jadi pemeriksaan serologi ini adalah prinsipnya adalah interaksi antara antigen dengan antibodi, ya, di mana sifatnya adalah sangat spesifik. Kemudian metode yang digunakan ada beberapa cara, yaitu kita bisa menggunakan rapid test, ELISA, ya, yang mana ELISA ini prinsip kerjanya adalah interaksi antigen antibodi namun dibantu oleh suatu enzim. Nah, kemudian ada metode lain yaitu CLIA, yaitu suatu pemeriksaan juga menggunakan prinsip antigen antibodi namun dengan menggunakan senyawa yang berpendar atau yang disebut dengan kromogen. Ini adalah bagaimana sih kok tubuh itu bisa membentuk suatu antibodi ya. Jadi kita tahu antibodi adalah sangat spesifik. Nah, kita kenal ada beberapa jenis antibodi ya. Dan untuk proses infeksi sendiri, antibodi yang berperan adalah IgM dan IgG. IgM ini kita ketahui dia memiliki tangan ya, kita sebut tangan adalah jumlahnya 5. Yang mana IgM ini akan terbentuk ketika pertama kali kita terinfeksi. Jadi virus masuk, maka tubuh kita akan membentuk antibodi jenis IgM. Dan yang mana IgM ini akan mengaktifkan yang namanya komplement. Masih ingat ya, komplement merupakan protein yang terdapat di dalam darah. Kemudian ada IgG ya. IgG adalah imunoglobulin G yang mana dia akan terbentuk pada saat
respon kedua. Jadi IgM dulu naik, kemudian baru IgG naik. Yang mana IgG ini akan berperan membuat sel-sel fagositosis aktif sehingga akan memakan virus seperti itu. Nah, kemudian ada jenis lain, namun dia tidak berperan untuk infeksi ya, IgA yang ada di kelenjar, kemudian ada di kelenjar susu ya, ada di sekretori itu kayak air ludah, keringat seperti itu. Kemudian IgG adalah antibodi yang terbentuk ketika kita terjadi respon alergi. Antibodi yang mana ini adalah minggu dan ini adalah jumlah antibodi yang terbentuk. Jadi ketika pertama kali terinfeksi yang paling muncul duluan adalah IgM. Kemudian pada minggu kedua mulai ke 1 kedua sudah mulai turun kembali. Sedangkan respon yang kedua adalah antibodi IgG akan naik ya pada minggu ketiga seperti itu. Nah, sebagai contoh bagaimana kita mendeteksi virus hepatitis B ya. Kalian tahu bahwa hepatitis B adalah suatu penyakit akibat virus yang menyerang atau yang menginfeksi hati ya, di mana kita dapat mendeteksi adanya virus hepatitis B ini karena adanya protein permukaan ya. Jadi setiap virus dia memiliki protein permukaan, yang mana protein permukaannya itu mengandung protein tertentu. Nah, protein permukaan itu kita sebut sebagai reseptor atau antigen lah ya, antigen yang akan dianggap benda asing oleh tubuh. Jadi, ketika virus hepatitis B ini masuk ke dalam tubuh, maka protein-protein yang ini atau HBsAg-nya adalah dianggap benda asing oleh tubuh. Sehingga tubuh akan membentuk antibodi yang sesuai dengan protein permukaan ini atau HB. Kemudian prinsipnya, masih ingat bahwa serologi merupakan suatu pemeriksaan interaksi antigen dan antibodi ya. Jadi prinsipnya adalah kita menggunakan suatu fase padat ya. Fase padat tersebut kita tempeli atau di sana terdapat bisa terdapat antigen atau antibodi tergantung dari sampel yang kita punya. Kalau di gambar ini adalah fase padatnya ini ditempeli oleh jenisnya antibodi. Ketika ada penambahan sampel, di mana sampelnya itu adalah antigen, maka antigen yang sesuai dengan antibodi tersebut yang menempel. Kemudian akan bermigrasi, ya, akan berpindah, kemudian akan terjadi garis ya, atau penempelan antibodi ini yang akan menghasilkan suatu garis nempel. Ini seperti tadi ya, jadi ini adalah grafik serologi di mana ketika terjadi suatu infeksi, yang mana ini hitungannya hari, kemudian ini hitungannya adalah jumlah antibodi yang terbentuk. Ketika kita terinfeksi virus ya, virus kan adalah protein ya, protein yang di dalamnya ada DNA atau RNA-nya. Virus masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh virus akan menggandakan diri, menginfeksi sel. Makin lama makin banyak sel yang terinfeksi. Nah, respon tubuh seperti apa? Jadi ketika virus masuk, maka ya ini ya, ini virus mulai masuk ke dalam tubuh, di mana pada hari ke sekitar ke-6, 5, 6 sampai 7 ini jumlah virus yang di dalam tubuh semakin banyak karena di dalam tubuh virus menggandakan diri. Kemudian makin lama jumlah virus makin menurun ya. Ini karena apa? Tubuh sudah mulai membentuk namanya antibodi ya. Kayak tadi IgM tersebut akan mengaktifkan komplement, akan mengaktifkan sistem imun komplement. Kemudian pada hari ke-8 akan mengaktifkan IgG seperti itu. Nah, mana IgG ini karena dia sifatnya pertahanan yang paling akhir, maka IgG ini akan ada selalu di dalam tubuh. Jadi ketika tubuh itu sudah terserang virus A, mungkin
3 tahun ke depan kita terserang virus A, maka tubuh sudah memiliki senjata untuk melawan virus tersebut. Nah, semakin lama nanti antibodinya akan semakin hilang. Begitu juga dengan IgM, makin lama makin hilang. Seperti itu. Nah, ini adalah tadi ya, pada hari pertama kedua virusnya membentuk, namun antibodinya belum terbentuk. Kalian tahu yang namanya rapid test. Kenapa disebut rapid? Ada yang tahu? Kenapa disebut rapid test? Oh yes, betul. Jadi adalah suatu metode pemeriksaan yang cepat. Kenapa cepat? Karena hanya membutuhkan waktu hitungannya menit kita dapat hasilnya ya, positif atau negatif. Prinsipnya sama seperti pada mungkin kalian tahu test pack ya, kakak kalian yang sedang hamil itu memberi test pack yang mana hanya hitungan menit sudah dapat hasilnya positif atau negatif. Rapid test juga seperti itu, di mana pada rapid test ini ya hanya berupa fase padat, yang mana pada rapid test tersebut di fase padat tersebut ada antibodinya. Nah, ketika kita memberikan sampel ya, yang mana sampel tersebut mengandung antigen tertentu, antigen virus tertentu, maka akan ada interaksi di sini. Akan ada interaksi antara antigen dengan antibodi kita. Nah, ini adalah bagaimana kita menginterpretasikan hasil rapid test ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang tidak dapat tidak valid ya seperti itu. Ini kenapa? Jadi setiap rapid test pasti ada yang namanya kontrol, yang mana kontrol tersebut kita gunakan untuk validasi. Namanya validasi itu adalah menggambarkan alat tersebut bisa benar-benar digunakan atau tidak. Ketika hasil positif adalah pada kontrol dan pada tes keduanya muncul garis ya. Sedangkan pada negatif itu adalah hanya pada kontrol yang mengeluarkan garis. Sedangkan hasilnya invalid adalah ketika di tesnya muncul garis namun di bagian kontrol tidak muncul garis. Nah, ini bisa kita prediksikan, oh mungkin alatnya ini adalah rusak atau expired seperti itu. Jadi invalid. Nah, ini kalau invalid seperti ini apa tindak lanjutnya? Bisa kita melakukan pengecekan ulang. Ya. Nah, terkadang di rapid test itu dia mengandung 2 antibodi, jadi ada IgM dan IgG. Ada yang hanya mengandung 1 antibodi, IgG saja atau IgM saja. Kemudian ini beberapa ketika kita menginterpretasi ya, ini kasusnya pada COVID. Jadi ketika positif, IgG-nya negatif, itu apa sih hasilnya? Ternyata karena IgM itu adalah antibodi yang terbentuk pertama kali, maka infeksinya baru aja. Ya. Tandai dengan apa? Hasil PCR-nya positif. Ya, seperti ELISA reader atau kita sebut dengan microplate reader. Kenapa disebut microplate? Karena ini alat ini menggunakan microplate, jadi plate seperti piringan, namun bentuknya kotak di mana sumurannya sangat banyak. Nah, ELISA ini menggunakan prinsip interaksi antigen antibodi namun dengan menggunakan bantuan enzim. Karena kita tahu antigen dan antibodi ketika bertemu itu dia tidak mengeluarkan warna, tidak bisa dilihat mata, sehingga untuk mendeteksinya kita butuh suatu alat bantu yang disebut dengan enzim. Ya, jadi si antigen dan antibodi maka akan ada perubahan warna. Nah, warna tersebut akan dihitung ya, akan dianalisis dengan menggunakan panjang gelombang tertentu. Jadi untuk mengetahui, oh interaksi antigen antibodinya sedikit atau banyak nih. Kalau banyak berarti warnanya makin pekat. Oh nggak ada interaksi antigen antibodi nih, berarti warnanya semakin pudar seperti itu. Next, jadi prinsipnya ketika ada dua tipe ELISA. Jadi ada yang ingin mendeteksi antigen, ada yang ingin mendeteksi antibodi. Jadi yang pertama, ini adalah plate kita. Kemudian ini adalah antibodi kita. Maka berarti kita ingin mendeteksi apa ini? Sudah ada antibodi di plate kita. Berarti kita ingin mendeteksi
antigen. Betul. Jadi yang ingin kita tangkap adalah antigennya. Ada plate juga yang mana di dalam plate mikroplate tersebut di sumurannya sudah mengandung antigen. Maka yang ingin kita deteksi adalah antibodi. Jadi berlawanan seperti itu ya, antigen dan antibodi. Next, jadi prinsip kerja ELISA ini adalah ketika mikroplate kita itu adalah diselubungi atau di-coat atau ditempeli oleh antigen tertentu. Sehingga sampel yang ingin kita tangkap adalah antibodi. Jadi ini misal ya, ini ada sumuran kita ada antigen tertentu, kemudian kita beri sampel kita. Maka sampel kita yang mengandung antibodi tertentu itu akan menempel pada antigen tersebut. Kemudian kita cuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak menempel, kemudian ditempeli oleh antibodi sekunder. Nah, antibodi sekunder ini akan membawa enzim yang mana ketika terjadi interaksi antigen, antibodi, dan antibodi sekunder ini, maka akan terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna ini yang akan dibaca oleh mikroplate. Ya. Jadi ini adalah gambarannya, ada yang warna kuning dan ada yang warna biru. Ini tergantung dari enzim yang digunakan pada masing-masing kit. Nah, menurut kalian, ketika saya menunjuk warna pojok di sini, berarti interaksi antigen antibodinya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Yes, betul. Ini orang tersebut sudah terinfeksi virus. Namun, saya mengambil sampelnya pada hari ketiga dengan menggunakan prinsip serologi. Bisa rapid test, bisa ELISA, atau CLIA. Kira-kira hasil dari rapid test tersebut atau CLIA tersebut negatif atau positif? Negatif. Negatif. Karena apa? Ya, Antigen naik. karena belum terbentuk antibodi pada hari ketiga. Ya, antibodi baru terbentuk hari ke-7. Nah, ini adalah kelemahan dari metode menggunakan prinsip serologi karena dia tidak bisa mendeteksi pada awal infeksi penyakit. Ya, waktu window period itu adalah waktu di mana antibodi itu terbentuk, ya. Itu kita tidak bisa mendeteksi antibodi sehingga metode-metode yang tadi tidak bisa digunakan pada awal infeksi. Nah, ini akan ada kelemahannya, ya. Jadi ada metode lain dengan menggunakan prinsip pemeriksaan material genetik, ya, yaitu nucleic acid test. Kita ketahui bahwa virus itu memiliki material DNA dan RNA. Dan DNA RNA virus ini digunakan virus untuk bereplikasi, ya. Sehingga untuk mendeteksi ini kita perlu metode yang seperti apa sih? Tahapannya adalah sama, jadi kita punya sampel darah kita ambil serumnya, virus, kemudian virus tersebut kita ekstraksi, kita ambil DNA dan RNA-nya. Dan DNA RNA-nya ini kita analisis menggunakan yang namanya PCR test atau NAT test. Setelah masuk ke sini, prinsipnya apa sih? Jadi prinsipnya DNA virus itu kita gandakan. Kita gandakan karena kita ketahui virus aja nggak terlihat, apalagi DNA-nya semakin tidak terlihat. Sehingga perlu kita gandakan sehingga dapat terdeteksi. Kemudian ini ada beberapa metode ya, nucleic acid test, yaitu pemeriksaan asam nukleat, kemudian PCR atau polymerase chain reaction, yaitu untuk mendeteksi untaian DNA, kemudian qPCR, kuantitatif PCR, ini metodenya sama dengan PCR, namun pada saat pemeriksaan, jumlah virusnya itu dapat diketahui langsung pada saat itu juga. Dan ada yang menyebut qRT-PCR. Ini sama dengan ini, bisa mendeteksi jumlah DNA virus atau RNA virus, namun untuk jenis virus yang RNA. Karena apa? Virus RNA ini harus dirubah menjadi DNA.
Jadi prinsipnya pemeriksaan ini adalah virus material genetiknya digandakan secara in vitro. Jadi digandakan secara di lingkungan laboratorium. Ya. Ketika virus digandakan, maka bisa dianalisis atau dilihat berapa sih jumlah virusnya. Nah, ini tahapannya ada predenaturasi, denaturasi, annealing, elongasi, dan post ekstensi. Kita ketahui DNA itu dua ya teman-teman. DNA itu double strand. Nah, untuk dapat menduplikasikan DNA, maka DNA harus diputus dulu ikatannya dengan proses yang namanya denaturasi ya, dipotong atau dirusak dulu ikatannya. Kemudian setelah dirusak, terlepas ini akan ada proses annealing, penempelan primer, penempelan cetakan pertama untuk proses replikasi DNA. Kemudian selanjutnya akan terbentuk untaian baru ya dengan proses yang namanya elongasi atau perpanjangan. Setelah terbentuk DNA, maka proses replikasi DNA ini akan terhenti. Ketika kita punya sampel satu, kemudian kita PCR dengan satu kali siklus saja, dia sudah menghasilkan 2. Kemudian di siklus yang kedua sudah bisa menghasilkan 4 kopi DNA. Di siklus ke-6 sudah bisa menghasilkan 64. Ya, makanya kenapa siklus ini ya, kenapa kok DNA virus dapat terdeteksi? Karena ini dia dapat digandakan semakin banyak. Seperti itu sehingga dapat terdeteksi oleh mesin. Nah, bagaimana sih cara pembacaannya? Ini adalah salah satu teknik pembacaan pada PCR ya, yang mana ini adalah siklus yang kita gunakan untuk proses penduplikasian DNA. Nah, di sini ada 10 siklus, 20 siklus, 30 siklus, dan 40 siklus. Nah, ketika ya misal ya, ternyata pada 10 siklus jumlah kopi DNA itu belum bisa terdeteksi oleh alat ya. Sedangkan pada siklus ke-21 ini jumlah kopi DNA virus itu sudah bisa terdeteksi. Oh, berarti jumlah virusnya itu kira-kira segini banyak. Jadi misal ya, semakin banyak siklus yang dihasilkan, misal siklus ke-30, berarti jumlah virusnya itu adalah semakin sedikit. Jadi berbanding terbalik ya. Kayak tadi ya, mohon maaf saya ulangi. Jadi misal ini awalnya 1, digandakan siklus kedua jadi 2. Beda ceritanya kalau awalnya ini 4, sudah ketika siklus kedua sudah jadi 8. Ya, jadi semakin banyak DNA virus, maka siklus yang digunakan agar jumlah kopi virus itu terdeteksi adalah semakin kecil. Nah, menurut kalian ya yang sudah saya jelaskan tadi, tes dengan adanya antigen dan PCR, kira-kira efektivitasnya lebih tinggi yang mana? Ya. PCR. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, monggo. Pada pemeriksaan ELISA itu kenapa sering terjadi pemeriksaannya tuh nggak invalid, Bu? Invalid. Nah, ELISA, Mbak Marlena tahu ya kalau ELISA itu tahapannya panjang. Ada pemberian sampel, kemudian dicuci, kemudian habis dicuci dikasih antibodi sekunder, dicuci, diinkubasi, ya kan? Nah, ada tahapannya, ada pencucian, ada inkubasi. Kemudian ketika ya, misal sudah tahap terakhir itu kan tahap pembacaan. Ketika kita telat membaca plate ELISA, maka kan makin lama plate-nya kan makin pekat kan. Jadi itu invalid. Banyak step sehingga kita perlu kehati-hatian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.